Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat pembalasan dengan segala penyiksaan yang amat pedih. Tentu tidak ada satupun orang yang ingin menjadi penghuninya. Akan tetapi, ada banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalamnya karena perbuatan mereka selama berada di dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mereka mulai terlena dengan kenikmatan dan bujuk rayu iblis untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal akhirat menjadi kehidupan yang sebenarnya bagi semua makhluk. Dosa dan kemaksiatan itu membuat banyak orang akhirnya masuk neraka dan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan pernah mati. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Penghuni yang akan kekal berada dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka adalah kaum yang tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Orang-orang ini justru menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan setiap mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 99. Bagi orang kafir, mereka akan merasakan pedihnya disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, "Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati dan tidak pula diringankan dari azabnya." Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161-162. Tidakkah mereka orang-orang munafik yang mengetahui bahwa orang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Karena mereka akan kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan siksaan neraka sebagai siksaan yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya dan akan berlangsung selamanya. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari sana, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim atau musyrik itu, "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Yunus ayat 52. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kaum yang akan kekal di dalam neraka. Ternyata mereka terdiri dari kaum kafir dan musyrik yang senantiasa mendustakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka menjadi tempat yang pantas mereka huni. Semoga kita bukan termasuk ke dalam dua golongan kaum tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya yaumil hisab.
yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada yaumul hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, "Engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, 'Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab, 'Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3. Orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?"
Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu, maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.